Pada permulaan menurut Aztec, dunia belum memiliki bentuk yang dapat dikenali manusia. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada kehidupan di tanah maupun langit. Yang ada hanyalah ruang hampa bernama Ometecuhtli dan Omehuatl, sepasang kekuatan purba yang bersama-sama membentuk satu kesatuan harmoni. Dari dua kekuatan ini, lahirlah 4 dewa besar yang kelak menentukan arah dunia selanjutnya. Keempatnya adalah Tezcatlipoca hitam, Tezcatlipoca merah, Keempat dewa ini tidak sekadar membawa karakter berbeda, tetapi juga mewakili aspek penting alam semesta. Quetzalcoatl membawa kebijaksanaan dan angin yang memberi napas pada semua makhluk. Tezcatlipoca memiliki ambisi, kekuatan, dan kecenderungan menghasilkan kekacauan. Huitzilopochtli menggambarkan kekuatan matahari dan peperangan yang tidak terhindarkan. Sedangkan Tezcatlipoca merah berdiri sebagai penjaga timur, mempengaruhi terbitnya cahaya. Dengan kekuatan mereka, para dewa sepakat menciptakan dunia pertama. Penciptaan pertama dilakukan dengan kehati-hatian karena dunia masih rapuh dan belum stabil. Mereka menciptakan tanah, gunung, lautan, dan langit, lalu mengisi semuanya dengan unsur alam yang bisa bergerak dengan harmonis. Namun, harmonisasi itu tidak bertahan lama. Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl mulai berselisih tentang siapa yang layak menjadi matahari pertama. Perselisihan inilah yang menjadi pemicu siklus panjang kehancuran dan kelahiran ulang yang akan menentukan sejarah seluruh umat manusia. Dalam pertikaian itu, Tezcatlipoca akhirnya memutuskan untuk menjadikan dirinya matahari pertama. Dunia pun mendapatkan cahaya pertamanya. Meski cahaya itu terasa kasar dan tidak stabil, banyak makhluk awal tidak mampu bertahan dalam intensitas kekuatan Tezcatlipoca. Dunia pun berada dalam cahaya yang penuh ketegangan, seolah menunggu sesuatu terjadi. Persaingan antara para dewa membuat keseimbangan alam sangat rapuh. Ketidakstabilan itu akhirnya membawa kehancuran pertama. Quetzalcoatl menjatuhkan Tezcatlipoca dari langit dan mengakhiri era matahari pertama. Dunia pun hancur. Makhluk-makhluk yang hidup berubah menjadi hewan-hewan buas, dan bumi kembali dalam kekacauan. Para dewa harus memulai dari awal lagi dengan kekuatan mereka. Siklus kehancuran ini menjadi awal dari konsep 5 matahari yang terkenal dalam mitologi Aztec. Setelah kehancuran pertama, Quetzalcoatl menjadi matahari kedua. Cahaya yang ia berikan lebih lembut, memberi kesempatan bagi kehidupan untuk berkembang dengan lebih harmonis. Namun dunia kembali tidak stabil, karena Tezcatlipoca tidak menerima kekalahannya. Dalam amarahnya, Tezcatlipoca mengirim badai angin yang sangat kuat hingga menghancurkan seluruh dunia. Banyak makhluk berubah menjadi monyet, sebuah simbol perubahan akibat kekacauan. Dunia kembali gelap, dan para dewa harus membangun dunia ketiga. Kali ini matahari ketiga jatuh kepada Tlaloc, dewa hujan. Tlaloc memberikan cahaya yang lembut, namun kehidupannya terganggu oleh gangguan terus-menerus dari Dewi Xochiquetzal. Gangguan itu membuat Tlaloc marah dan enggan memberikan hujan secara normal. Akibatnya, dunia ketiga berakhir dalam hujan api yang menghancurkan segala sesuatu yang hidup. Setelah itu, para dewa kembali menciptakan dunia keempat dan menjadikan Calchiuhtliku, Dewi Air, sebagai matahari. Ia berusaha melindungi dunia dengan penuh kasih. Namun Tezcatlipoca menuduhnya melakukan ini untuk pamrih dan mencari pujian. Tuduhan itu membuat Dewi Air menangis begitu deras sampai air matanya menenggelamkan seluruh dunia. Pada akhir era matahari keempat, manusia berubah menjadi ikan dan makhluk air lainnya. Setiap kehancuran membawa luka bagi para dewa besar. Mereka menyadari bahwa dunia tidak dapat bertahan jika ego masing-masing masih menjadi penggerak utama. Namun tidak ada dari mereka yang mampu mengalahkan ambisi satu sama lain. Dunia pun telah mengalami 4 siklus kelahiran dan kehancuran, dan semuanya berujung sama. Para dewa akhirnya mulai mempertanyakan apakah dunia bisa memiliki masa depan. Untuk pertama kalinya, para dewa setuju bahwa matahari kelima matahari dunia saat ini harus diciptakan dengan pengorbanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka membutuhkan dewa yang rela mengorbankan dirinya untuk menjadi cahaya yang stabil bagi seluruh dunia. Pertemuan besar para dewa pun dimulai di Teotihuacan, tempat suci yang menjadi pusat kosmos menurut Aztec. Para dewa berkumpul di Teotihuacan dan memutuskan bahwa 2 dewa akan menjadi calon matahari baru, Taxistecatl yang kuat dan Nanahuatzin yang rendah hati. Taxistecatl penuh kemegahan dan percaya diri.
sedangkan Nanahuatsin dikenal lemah, penuh luka, dan tidak menonjol. Keputusan ini membuat seluruh dewa lainnya menunggu hasil pengorbanan yang akan menentukan nasib dunia selanjutnya. Untuk menjadi matahari, masing-masing harus melompat ke dalam api besar yang dibuat oleh para dewa. Texistecatel mencoba terlebih dahulu, namun ia merasa panas dan ketakutan, sehingga ia mundur berkali-kali. Sementara itu, Nanahuatsin melompat tanpa ragu, karena ia tahu dunia membutuhkan cahaya dan seseorang harus mengambil peran itu. Pengorbanannya membuat seluruh dewa terdiam menyaksikan tekadnya. Melihat keberanian Nanahuatsin, Texistecatel akhirnya ikut melompat ke dalam api. Namun karena ia ragu sebelumnya, para dewa memutuskan matahari kedua tidak boleh bersinar sama terangnya. Nanahuatsin pun menjadi Tonatiuh, matahari kelima yang kita kenal sekarang. Sedangkan Texistecatel menjadi bulan yang lebih redup. Dengan terbentuknya matahari dan bulan, langit akhirnya kembali stabil. Setelah matahari bangkit, masih ada satu masalah besar. Tonatiuh tidak mau bergerak, kecuali semua dewa memberikan pengorbanan tambahan. Para dewa pun menyadari, dunia baru hanya bisa hidup jika mereka rela menyerahkan sesuatu dari diri mereka. Satu persatu, mereka memberikan darah dan energi mereka. Inilah asal mula tradisi pengorbanan dalam kepercayaan Aztek. Dengan pengorbanan itu, matahari mulai bergerak dan dunia kelima benar-benar dimulai. Para dewa mengawasi bumi yang mulai dihuni manusia kembali. Dan bagi Aztek, dunia kelima ini adalah dunia tempat manusia sekarang berada. Namun mereka percaya, suatu hari matahari kelima juga akan berakhir dalam gempa besar. Siklus tidak bisa dihindari dalam pandangan mereka. Setelah dunia kelima tercipta, para dewa menghadapi tantangan baru untuk menghidupkan manusia. Mereka mencari tulang-tulang manusia dari dunia sebelumnya di Miklan, dunia bawah. Misi itu dipimpin oleh Quetzalcoatl yang menghadapi rintangan berat dari Mictlantecuhtli, penguasa kematian. Dengan kecerdasannya, Quetzalcoatl berhasil membawa kembali tulang-tulang itu ke permukaan. Sesampainya di dunia atas, tulang-tulang tersebut ditumbuk menjadi bubuk dan dicampur dengan darah dewa lainnya. Dari proses inilah manusia diciptakan kembali. Para dewa berharap manusia akan hidup dengan menghormati matahari dan terus menjaga keberlangsungan dunia kelima. Mereka percaya manusia memiliki tugas penting untuk memberi energi kepada matahari melalui ritual dan pengorbanan. Matahari kelima menjadi pusat segala ritual Aztek karena mereka memahami pengorbanan besar yang membuatnya bersinar. Dalam pandangan mereka, jika manusia berhenti memberi penghormatan, cahaya matahari akan padam dan dunia akan memasuki masa kehancuran. Karena itu, banyak tradisi Aztek berpusat pada hubungan antara manusia dan Tonatiuh. Manusia pun hidup dengan keyakinan bahwa hidup mereka adalah bagian dari sebuah siklus kosmik yang lebih besar. Mereka percaya setiap tindakan akan memengaruhi keseimbangan langit dan bumi. Jika dunia kelima berakhir, itu bukan karena murka dewa tertentu, tetapi karena siklus kosmik yang tak bisa ditahan. Keyakinan ini membuat masyarakat Aztek sangat sadar akan kefanaan dunia dengan berakhirnya proses penciptaan. Mitologi Aztek menggambarkan dunia sebagai tempat yang lahir dari pengorbanan besar dan perjuangan panjang para dewa. Dari kehancuran 4 matahari sebelumnya hingga kelahiran matahari kelima, semuanya terjadi melalui konflik dan pengorbanan. Bagi Aztek, dunia ini adalah hadiah yang harus dijaga dan dihormati. Dan itulah asal mula para dewa menurut salah satu mitologi paling dramatis yang pernah ada.